Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian ruang lingkup dan pengenalan istilah-istilah dalam konservasi. Berikut adalah anggota kelompok 5. Yang pertama ada Hafiz Arliando Ibrahim Palian, yang kedua Latifah Khoirunisa, yang ketiga Roni Chandra, yang keempat Regita Nafa Ayudia Pramesti, dan yang kelima ada Abi Nugroho. Daftar isinya adalah yang pertama pendahuluan, di dalam pendahuluan ada latar belakang dan tujuan. Yang kedua adalah metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baik, untuk materinya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Roni Chandra. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Ekosistem merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, bakteri, manusia, dan lain-lain. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk mati. Contohnya air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, dan lain-lain. Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau spesies diversity. Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Windy dan Dimara 2012. Keanekaragaman hayati atau varietas bentuk-bentuk makhluk hidup meliputi perbedaan di tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme, materi genetik yang pada kandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem daerah hidup suatu makhluk hidup. Kata keanekaragaman menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, ataupun jumlah. Sedangkan hayati menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati menggambarkan macam-macam makhluk hidup atau organisme penghuni biosfer. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terlihat dengan adanya persamaan ciri antara makhluk hidup. M. Ridwan 2012. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Hafiz Arliando. Mohon maaf, Hafiz masih mute. Satu titik dua tujuan. Dengan mengikuti praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu 1. Mengetahui pengertian konservasi secara umum dan luas. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup konservasi di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan menyusun istilah-istilah konservasi dalam bentuk glosarium. Bab kedua yaitu metodologi. Metodologi. 1. Peralatan yang digunakan dalam praktikum adalah ATK atau alat tulis dan laptop. Bahan yang digunakan adalah referensi dari berbagai sumber. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Regita Nafa. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Definisi-definisi konservasi.
Konservasi mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan pelestarian satu. Menurut Damanik 2019, konservasi diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana yang berpedoman pada asas pelestarian agar tetap serasi dan seimbang. Konservasi merupakan pengaturan pemanfaatan biosfer oleh manusia yang memperoleh hasil yang berkelanjutan bagi kehidupan sekarang dengan selalu menjaga potensi untuk kebutuhan yang akan datang, serta menjaga keberadaannya secara berkesinambungan baik dari mutu maupun jumlah. Menurut Amalia dan Mahmud 2021, konservasi dapat diartikan sebagai upaya bijak untuk keanekaragaman hayati dan lingkungan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, agar manusia dan alam dapat lestari. Konservasi juga dapat diartikan sebagai upaya dalam pengelolaan berbagai sumber daya untuk jaminan kelangsungan hidup pada manusia saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Latifah. Definisi konservasi menurut Ghazali tahun 2017 merupakan sebuah upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima perubahan dan pembangunan. Perubahan tersebut bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis dan serta-merta, melainkan perubahan secara alami. Hal ini bertujuan untuk tetap memelihara identitas dan juga sumber daya lingkungan. Kemudian hal ini juga dilakukan untuk memenuhi arus modernitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Konservasi menurut Choi Lili tahun 2016, konservasi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara alami, secara berkelanjutan dan teratur baik sumber daya hayati dan non-hayati, dengan melindungi proses-proses ekologis dan sistem penyanggaan kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Abi Nugroho. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Yang kedua, ruang lingkup konservasi di Indonesia adalah taman nasional yang berada di Indonesia. Terdapat 55 taman nasional di berbagai belahan Indonesia, seperti Taman Nasional Waikambas yang berada di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di ujung barat Pulau Jawa, Taman Nasional Komodo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada glosarium. Glosarium adalah suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Biasanya glosarium ada di bagian akhir suatu buku dan menyertakan istilah-istilah dalam buku tersebut yang baru diperkenalkan atau paling tidak tak umum ditemukan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5, dan yang tidak jelas, yang kurang jelas maksudnya, dan ingin ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.